Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat pagi. Oke, keren ya, Mas. Semangat ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita bersyukur ya kepada Allah. Hari ini kita masih bisa belajar. Ya. Baik, sebelum kita mulai ya, Pak Adi mau menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, sebelum berdoa kita absen. Pak Adi dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Safra. Safra. Lagi? Yogi. Aldi. Alwi. Safra. Sawan. 4 orang loh. Ya. Ada yang tahu informasinya tentang mereka? Oh, izin berarti ya ke Jakarta. Terus yang lain ada? Dari informasi nanti Pak ditanya sampai videonya mungkin beri informasi ke. Baik, sebelum kita belajar kita berdoa. Kelas, silakan. Ingat ya berdoa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Reza ya sudah membantu Pak Adi untuk memimpin doa hari ini ya. Baik, siapa yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Surah Atin. Oke, tentang Surah Atin ya. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar surah Atin itu kita belajar apa? Yes, membaca ya, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata masih ingat ya. Alhamdulillah kita kemarin sudah membaca. Nah, sebelum Pak Adi masuk materi apa hari ini, kita baca dulu. Ayo, buka mana bukunya? Belum dibagi. Silakan dibagi dulu ke cetaknya. Kita baca dulu surah Atin ya. Ya. Silakan. Cukupnya mungkin 2 saja, satu meja 2. Kalau cukup bisa ditambahkan lagi ya. Itu masih banyak. Masih ada lagi? Ini sudah berapa? Oke, silakan dibuka surah Atin ya. Kita baca sama-sama baru kita masuk materi kita hari ini. Sudah? Halaman berapa kemarin? 9. Hah? Oke, sudah siap? Ini belum dibuka. Kalau pertemuan kemarin ada yang sudah hafal juga ya. Nanti ada sendiri pertemuan khusus awal. Ya. Oke, sudah dibuka semua? Ini belum dibuka.
Ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Baik, masyaallah, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah kita sudah membaca suratnya, ya. Dan kalau kompak sama-sama bagus ya, suaranya bagus-bagus, ya. Mudah-mudahan tetap dijaga ini cara membacanya ya, bagaimana ya. Apa? Ya, silakan. Nah, kita sudah baca. Ya, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca bernilai pahala. Nah, tadi sering sampaikan, satu huruf berapa pahalanya? 10 ya. Satu huruf itu dikali 10. Ya, jadi dapat 10 kebaikan. Nah, suratnya itu banyak. Kenapa? Ya. Oke. Alhamdulillah sudah. Nah, sebelum Pak Adi masuk materi, Pak Adi bagi kelompok dulu ya. Nah, teman-teman bagi. Oke, Pak Adi akan bagi 5 kelompok seperti biasa. Hitung dari 1 ya. Oke, sudah. Kelompok 1 silakan. Yang menyebutkan angka 1 di sini, yang menyebutkan angka 2 di sebelah sana, 3, 4, 5. Ya, silakan. 3 di sebelah sini. Bukunya jadi bawa, tasnya nggak usah. Tasnya tidak usah dibawa, buku saja. Ayo, waktu kita terbatas ya. 5 di sebelah. Ambil kursi lah. Kursi apa tadi, Mas? Ini cukup. Ini ada lebih kursi enggak? Siapa? Ada yang kursi? Coba kursi. Ini ada kursi tidak terpakai. Nur Prabi. Oh ini saja. Ada bisa di situ. Kenapa kurang kursinya? Oh, bisa sini. Itu siapa dulu di sana? Ada ya. Nah, sudah silakan. Ya, ini sudah dapat tempat di rumah. Ya.
Ini materi kita, yaitu apa? Memahami pesan-pesan pokok ya, pesan-pesan pokok surah An-Tin. Sebenarnya sudah kita baca kemarin dan tadi sudah kita ulang. Nah, kita akan belajar tentang pesan-pesan apa sih pesan-pesannya atau kandungan yang ada dalam surah An-Tin. Ini yang akan kita pelajari. Ya. Nah, selalu Pak ingatkan kesepakatan kelas. Ingat, kita memiliki kesepakatan kelas yang harus kita taati, kita jalankan bersama agar kelas kita ini menjadi kelas yang aman, nyaman, damai dan menyenangkan. Ya, kita tidak inginkan kelas kita ribut, ya, karena itu bisa mengganggu konsentrasi orang lain belajar. Nah, diantaranya saling menghargai dan menghormati. Ingat, halo, halo, merah. Ya. Ketika ada orang lain berbicara, dengarkan. Sebagai bentuk apa? Menghormati, menghargai. Ya. Temannya bicara atau temannya lagi presentasi, didengarkan. Ya. Coba bayangkan kalau kita berbicara di depan orang, kemudian orang tersebut sibuk tidak mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Nah, tentunya perasaan kita tidak enak kan? Itu juga. Makanya kesepakatan kelas ini adalah menjaga ya, saling apa itu? Menjaga sikap sopan santun, tidak perlu teriak-teriak. Ya, ketika memanggil temannya, ya, supaya apa? Kelasnya tertib dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya sekedar mengingatkan saja dan kalian tentunya sudah sangat ingat karena ini selalu Pak Adi. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, ya, ketika kalian sudah belajar sebentar, ini yang akan kita capai ya. Peserta didik apa? Mampu menyebutkan pesan-pesan pokok dari surah An-Tin. Ya. Kemudian apa? Menjelaskan. Ketika kalian sudah mampu menyebutkan apa saja sih pesan-pesan yang ada dalam surah An-Tin, kalian bisa juga menjelaskan. Ya, menyampaikan ketika ditanya, Nur Kolbi, coba jelaskan pada saya misalkan, atau adik kelas yang bertanya, Kakak Nur Kolbi, jelaskan sama saya apa sih pesan-pesan surah An-Tin. Nah, kalian bisa menjelaskan, oh ini loh penjelasannya. Dan habis belajar ditanya, apa pesan-pesan pokoknya surah An-Tin, tidak tahu menjelaskan, berarti tidak belajar hari ini. Ya, minimal ada yang diingat dari apa yang sudah dibahas. Sampai di sini paham? Nah, pertanyaan ya. Buah apa yang paling kalian sukai? Nah, biasa kan? Apel. Kenapa suka apel? Hah? Manis. Jeruk. Kenapa suka jeruk? Manis juga. Ada yang asam? Apel juga? Sama berarti? Pir. Dua mahal semua ini yang disebutkan. Anggur, iya. Buah-buah. Ya, kalau anggur disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Buah bersih. Ada juga. Terus, nah, apakah kalian pernah mendengar atau melihat orang mau berangkat haji? Tetangga kah? Keluarga kah? Pergi kemana itu? Kalau naik haji kemana? Nah, ini kenapa Pak ditanya? Wah, kenapa Pak ditanya? Nah, kenapa? Karena ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Seperti biasa, materinya Pak Adi sampaikan lewat video. Jadi sebelum apa? Sebelum menyiapkan videonya, siapkan kertas, pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang mungkin saja akan ditanyakan atau mungkin saja akan keluar nanti di soal. Ya, jadi silakan dipersiapkan alat tulis. Sudah siap? Ya, sambil ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti Atin? Mengapa disebut surat Atin? Dan apa isi kandungannya? Yuk kita belajar. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Memahami pesan pokok Quran Surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين. Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama Atin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, Atin, yang artinya buah tin. Sahabat solih, apa pesan pokok surat Atin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Tiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini,
Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima, yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat ini diterangkan apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7, yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahapan dari bayi, anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Ayat 8, yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan aturan syariat. Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Demikian materi tentang isi kandungan Quran Surat At-Tin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah disimak? Ada yang diingat? Oke. Dari apa yang sudah ditayangkan tadi, siapa yang mau bercerita atau berkomentar, pendapat, apa aja pesan pokok yang ada dalam tayangan video tadi? Ada? Ya, silakan. Yang diingat? Ya. Apa tadi? Waktu dan berzaitun. Arti ayat tadi ya. Oke, ada yang lain? 1, 2 kata, tidak perlu semua. Pak ini kan hanya menanyakan apa yang diingat. Apa yang diingat dari tayangan video tadi? Nah, kami menciptakan manusia sebaik-baiknya. Oke, berarti arti ayat ya. Oke, silakan. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Hakim yang paling adil. Oke, bagus. Dia masih ada tambahan? Karena kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian kami akan menempatkannya di tempat yang serendah-rendahnya. Ada lagi? Ada? Mungkin terkait gambar kah? Ya? Atau apa saja yang dilihat tadi? Ada? Ayo. Ya? Nah. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya tadi ya, sambungannya dengan ayat. Oke.
sudah ada yang berani lagi? Ya, Adi tegaskan lagi ya. Silakan video tadi. Ya, sebelum Adi bagian KPD. Nah, seperti biasa. Ya. Jadi di ayat 1 sampai 3 tadi, ya, Allah bersumpah dengan nama buah. Ya kan? Buah apa itu? Hah? Buah zaitun, buah tin dan zaitun. Ya, ada dua nama buah yang Allah sebutkan dalam surat ini. Buah tin, buah zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ya, buah tin dan zaitun ini kebanyakan tumbuhnya itu di daerah Syam. Dan di mana itu? Yaitu kalau sekarang itu wilayah Palestina, Yordania, Suriah, ya, kemudian Lebanon. Pernah dengar negara Palestina? Yang lagi ramai sekarang kan? Yang dibombardir oleh Zionis Yahudi Israel. Nah, itu di sana kebanyakan tumbuh ya, buah dan buah dan daerah sekitarnya, daerah Syam. Nah, kemudian disebutkan juga ada nama sebuah gunung, misalkan masih ingat gunung apa itu? Ada tangan. Gunung Sinai. Iya. Siapa yang masih ingat? Ya, dari tayang tadi, Gunung Sinai itu tempat bermunajatnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa ya, masih ingat ya? Oke, ya. Kemudian disebutkan di situ ada baladun aminan, ya, negeri yang aman. Yang dimaksud negeri yang aman di situ apa? Iya, Mekah, kota Mekah, ya. Luar biasa ini konsepnya. Ingat contohnya. Nah, kemudian di situ juga, ya, dalam ayat berikutnya bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Oke, yang dimaksud sebaik-baiknya itu apa? Ada yang tahu? Hah? Nah. Iya, dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud menciptakan dengan ciptaan yang sebaik-baiknya itu apa? Manusia itu dibekali apa? Otak atau akal pikiran dengan sifat-sifat yang lain. Ya, luar biasa. Ya. Nah, ketika manusia itu durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan dihinakan dengan kehinaan yang serendah-rendahnya. Maksudnya itu apa? Iya, maksudnya dilempar ke dalam neraka. Neraka itu adalah tempat. Neraka jahanam itu neraka yang paling bawah. Akibat apa tadi? Durhaka kepada Allah dan Rasul. Jadi pertama Allah puji bahwasanya manusia itu diciptakan dengan ciptaan yang paling sempurna, sebaik-baik ciptaan. Kemudian ketika dia manusia tadi ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah dan Rasul, ditempatkan kepada tempat yang paling hina, paling bawah. Itu neraka. Waliyadzubillah. Ada yang mau? Ya, tentu kita tahu. Nah, kemudian disebutkan juga ya bahwasanya Allah itu hakim yang paling adil. Apa maksudnya hakim yang paling adil? Ya. Dapat pahala. Oke, ya betul ya. Jadi ketika orang melakukan amal baik, tentu dia akan dapat pahala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga ada orang yang melakukan keburukan, pasti dia akan mendapatkan balasan dari keburukannya. Ya. Oke, dan sudah paham ya. Alhamdulillah, dengan sekali menonton, ya sudah banyak yang paham. Nah, untuk lebih memahami lagi ya terkait apa saja pesan-pesan pokok dari surah Al tadi. Nah, ini tadi bagi like LKPD ya.
seperti biasa, ini dikerjakan secara bersama atau dalam kelompok. Nah, di sini kalian boleh berdiskusi dan boleh mengakses Chromebook yang sudah disediakan. Jadi kalian boleh mencari informasi yang dibutuhkan di Chromebook atau di buku pelajarannya. Ya, di situ ada. Kalau mau tambahan jawaban yang lebih banyak lagi, boleh nyari di Chromebook. Silakan, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, ya, beserta anggotanya. Betul, kata Romalu ya, beserta anggotanya ditulis semua. Silakan dikerjakan. Bila mengalami kesulitan, boleh dipanggil Pak Adi. Pak Adi, saya nggak paham ini. Apa maksudnya? Ini boleh dipanggil. Ayo, silakan. Pak Adi kasih waktu 10 menit. Ini jamnya bagus enggak? Sudah tidak bagus? Oh, bagus. Berarti di angka 12. Silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Satu orang aja tulis nama, biar cepat. Biar tidak geser ke sana kemari. Yang lain sambil mencari informasi apa yang dibutuhkan atau diinginkan dari LKPD-nya masing-masing ya. Nanti ada 2 kelompok yang sama, ya. Kenapa itu? Pasu-pasunya apa? Besar atau kecil? Nah, pesan pokoknya ayat berapa dan berapa? Dari 8. Ini bisa diakses. Nah, di buku juga ada ya. Kalau mau lebih mudah, di buku ada. Kalau mau tambahan, berarti harus nyari di internet. Sudah? Ya. Berapa? Jawabannya di sisi bawahnya. Ingat ya, waktunya terbatas ya. Sambil dilihat waktunya. Semakin banyak kalian dapatkan, nah itu berarti semakin bagus. Ini yang diminta pesan pokok ayat berapa? 1 sampai 3. Misalkan 1 apa saja bisa dapatkan dari buku, bisa dapatkan dari internet. Nanti ya, ayat kedua apa saja pesannya. Kemudian yang ketiga gitu. Ya, silakan dicari, situ ada di internet ada. Ya, nggak apa-apa, digabungkan, bisa digabung di sini dengan di sana.
Ayat berapa yang minta di situ dia? Ayat 6 saja. Oh, nah. Ingat, maksudnya perhatikan. Yang lain enggak? Di buku ada. Di buku ada. Ayat berapa yang diminta di sini? 4 dan 5. Randi aktif bantu teman cari jawaban. Jangan melamun, kasihan temannya nanti. Ayat berapa yang diminta? Cari supaya nanti ketika ada tugas individu nanti ada tugas individu lagi ya. Jadi kamu bisa menjawab karena kamu juga membaca kan. Sudah? Sampai nomor berapa sudah? Ini sudah. Kalau bermain berarti yang dirugikan kelompok. Bisa dicari jawaban di sini. Yang diminta kamu apa? Cari jawaban di sini juga ada gabungkan kan banyak jawabannya. Nah, begitu caranya. Terkadang kan bahasa internet dengan bahasa itu kan berbeda. Bisa jadi tambahan poin. Bukan terjemahannya yang kita pesan pokoknya yang terkandung di dalamnya. Bukan artinya yang kita. Beda arti dengan pesan pokok. Pesan pokok. Ayat berapa yang ini? Bukan artinya. Bukan artinya. Ya. Kenapa? Artinya. Artinya satu. Siap. Ya, ingat waktu ya. Jadi konsentrasi, fokus. Jangan banyak bercerita. Ini ayat berapa nih? Cuma ayat 4 dan 5. Bukan arti ayat 4 dan 5 ya, tidak. Tapi pesan pokoknya. Apa yang terkandung di ayat 4 dan 5 itu? Ya. Yang kita sampai 3. Karena di situ sudah gabungan ayat 1 sampai 8. Jadi kamu kan kelompoknya hanya diminta 1 sampai 3. Bukan arti ya, ini arti apa?
Enam sampai 8 berarti 6, 7, 6, 7, 8. Nah, apa kita ambil bawahnya? Yang penting kalian paham. Itu apa? Ayat atau yang diminta bukan terjemahannya, tapi kandungannya, bahasan pokoknya. Bukan artinya ya. Kalau arti kan wati wazaitun artinya demi wati dan wazaitun. Itu arti, tapi kandungannya bahasan pokoknya. Sudah? Belum? Ya. Sudah di angka 12, perlu tambahan waktu. Tadi tambah sampai di angka 2. Silakan. Manfaatkan sebaik-baiknya ya. Ini pesan pokok sudah. Jadi kalian sesuaikan dengan ayat sampai. Kalau yang lain tidak ya, akan yang diminta cuma boleh sekali. Dan ketika kalian dapat jawabannya, kalau dapat jawabannya, gitu maksudnya tadi. Bukit Sinen kan? Tadi disebutkan ada Bukit Sinen. Ingat, hanya ayat 1 dan sampai 3. Ini sudah sampai di mana? Ayat apa? Berarti ayat 20. Dan pastikan semua temanmu mengetahui ya. Karena nanti ada tugas sendiri soal kalian yang belajar nanti kasih semakin banyak yang didapatkan informasinya semakin bagus. Tapi disesuaikan ya ayatnya dengan ayat yang berapa.
Sudah? Aman? Tadi selesai. Tadi selesai. Ya, sabar. Tunggu, masih ada waktu. Sebentar kita. Sudah semua? Iya. Tetap presentasi di depan ya. Ada bola panas dan kita main bola panas. Ya. Selesaikan dulu. Angkat tangan yang sudah selesai. Kelompok 1, 3, 4, 5. Kelompok 2 belum? Oke. Masih ada sedikit lagi. Sabar ya, sambil dibaca-baca lagi. Bukan ayat 1 sampai 10. Jadi tidak masuk di bawah. Coba kalian cari di sudah selesai? Sudah, kalau sudah? Sudah semua? Yang sudah selesai, Chromebooknya ditutup ya, dimatikan supaya tidak jatuh nanti saat main bola panas. Ya, dimatikan yang sudah selesai. Oke. Oke, ditutup ya, udah jatuh nanti. Sudah. Ya, akan di sarungnya, di tas ya. Ini belum. Pak, dikasih waktu sebentar lagi ya. Oke, tunggu kelompok 1. Baca bukunya ya, Pak. Untuk daripada semuanya bengong, semuanya main ini, mendingan aku baca bukumu untuk persiapan tes individu. Baca bukunya. Yang sudah selesai baca bukunya untuk persiapan tes individu. Ada ujian, ada soal animasi dan juga buku. Kalau yang membaca nanti nyasar. Nah, sudah toh? Baca bukumu untuk persiapan. Supaya jadi soal lagi presentasi nggak boleh kerjasama. Ya, baca buku. Jawaban nomor 1 ya. Jauh itu tugas terasa. Oke, sudah habis waktu ya. Kelompok 1 habis waktunya. Ya, kasih mati dulu rambutnya supaya tidak jatuh. Nih, merah, hijau. Hijau berapa kali? Lah, hijau, kuning. Oke. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Saatnya kita presentasi ya. Kan ini bola panas.
Ya, anggap aja bola panas. Jadi tidak boleh lama-lama dipegang di kelompok ini. Misalkan ini bola jatuh di sini sama Madian ya, kali hitung 1, 2 masih di situ tangannya. Berarti kelompok ini yang terjadi, yang harus presentasi duluan. Namanya bola panas tidak bisa lama-lama dipegang kan? Ingat, melemparnya jangan dilempar begitu ya. Ini agak berat ini. Ya. Jadi sakit ya teman. Dilempar begini saja. Ya. Nah, jangan dilempar. Kasihan ya temannya. Oke, sudah siap? Nomor 1, 2, 3, 4. Oke. Tutup. Ya, kita mulai hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan kelompok 3. Maju. Jangan Madinah. Mulai. Ingat kesepakatan, saling menghargai dan menghormati. Temannya akan presentasi ya, tolong didengarkan. Ya, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ya, dibaca soal. Jelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam Quran surah At-Tin ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8 perhatikan ya. Yang tidak ada di kelompok kalian ada di kelompok ini. Nah, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan balasan dan bahkan menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan bahkan diberi akan pikiran 7 hari pembalasan pada perbuatan manusia yang baik maupun buruk. 8. Apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Silakan, Padi beri kesempatan untuk bertanya ya. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditunjuk, tidak usah dilempar, ditunjuk aja. Tidak usah dilempar. Kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 4, 5 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih keras suaranya. Keras suaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kedudukan manusia pada tempat yang sederhana, serendah-rendahnya beberapa menafsirkannya sebagai manusia yang pasti
saudara yang baik menuju pada kesetaraan dan keberagaman. Allah SWT membebaskan daripada amal soleh dari tempat yang paling rendah orang yang beriman dan beramal soleh juga mendapat pahala yang tiada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala akan diterima di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Sanggahan? Masukan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan kembali. Ya, kelompok satu, silakan. Waktunya terbatas ya. Ya, silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Jelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 3. At-Tin mewakili tahap pertama kehidupan manusia di surga. 2. Hukum Nabi Musa di sekitar Sinai dan mengikuti cahaya tauhid di dunia. 3. Nabi buat tin dan buat zaitun. Demi buat tin dan buat zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman. Ada lagi? Tidak ada, itu saja. Pesan pokoknya itu saja. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, harusnya ditanya betul-betul pertanyaannya. Kalau Pak ditanya, ya, supaya temannya berpikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
saja. Tidak usah takut bertanya. Kalau bisa tidak bisa menjawab. Kalau tidak saya jawab sama. Jadi sudah saja ya. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan di kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Silakan yang terakhir kelompok 5. Ya, silakan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 5. Jelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin ayat 4 dan 5. Allah mengembalikan kedudukan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari tempat yang serendah-rendahnya. Sudah? Ada pertanyaan? Kelompok lain? Ada pertanyaan? Pak diulang? Tidak ada. Adem ayam ya kelompok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, tepuk keren untuk kita semuanya. Tepuk keren. Doa cepat, doa cepat. Keren. Keren. Yes. Oke. Lah, Mas semangat. Semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Gimana? Ya, silakan. Nah, Pak Adi akan bagi tugas individu soalnya. Bukunya tolong ditutup, taruh di tengah, taruh di meja tengahnya. Tidak ada lagi nyontek. Ya, ya ini dikumpul. Mana tugasnya? Jangan lupa tulis nama. Sudah? Oke, silakan ditulis namanya. Tidak ada lagi berdiskusi ya. Ya, tulis namanya. Ya, tidak ada yang bersuara. Ya, yang ada menulis dan membaca dalam hati dikerjakan. Baca di dalam hati, jangan dibaca keras. Sudah. Diperiksa baik-baik. Ya. Diperiksa baik-baik. Oh, 2 soalnya. Oh, tadi sudah ada. Kamu yang tanya lagi. Video ada, teman tadi juga ada. Tuliskan.
sabar. Itu sudah baik. Jangan terburu-buru. Sabar, periksa dulu. Ya. Jangan sudah-sudah nanti dapat tidak bagus nilainya. Lebih baik bersabar, masih ada waktu. Ya. Sabar. Saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Sedikit lagi. Oke, kalau sudah masing-masing kelompok dikumpul di kelompoknya. Yang sudah ya, kalau yang belum jangan diambil dulu. Yang sudah semuanya satu kelompok boleh dikumpul di kelompoknya. Sudah semua? Mana yang susah? Yang belum selesai jangan buru-buru. Oke, ini bidang belum, nomor 3 belum diisi. Nah, di bidang periksa, yang belum di kalian kalau udah dijawab. Sampai belum? Sudah semua? Belum? Ayo, sudah habis waktu. Ayo, sudah. Oke, kita akan buat kesimpulan ya. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang tadi ya, materi ya. Kesimpulan terkait materi. Ada yang berani? Ada yang berani?
1, 2 kata boleh. Ya. Kalau banyak-banyak itu lebih bagus. Berarti ada apa? Ada yang menyimpulkan materi dari tadi pagi? Ada? Kesimpulannya materi. Apa yang masih teringat materinya? Ada? Ada yang masih ingat? Nah, sudah mulai. Padahal kalau semester 1 kemarin berani-berani berbicara. Ya ini baru awal-awal. Ya, silakan. Ya, Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Oke, bagus, keren. Nah. Tentang arti pokok seratin. Oke, bagus. Ada lagi? Ada yang lain? Mau menyimpulkan? Ada? Kalau tidak ada, oke, Pak Adi buka ya. Pak Adi, kita simpulkan bersama-sama ya. Apa sih kesimpulannya dari materi yang sudah kita pelajari? Nah, yang pertama apa? Surah Yasin itu terdiri dari 8 ayat. Urutannya ke berapa? Urutannya ke 95. Termasuk surah apa dia? Ya, kalau ditanya, kenapa dinamakan surah Makkiyah? Yes, karena diturunkan di Makkah sebelum Nabi berhijrah. Artinya ya. Oke. Kemudian buah tin dan buah zaitun itu ya banyak tumbuh di daerah Syam. Daerah Syam ini Pak bisa sebutkan tadi. Di Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, itu daerah Syam. Yang sekarang lagi berkonflik ya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi warga Palestina. Kemudian apa? Manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Apa maksudnya dengan sebaik-baik bentuk? Iya, Allah manusia diberikan akal, tidak seperti binatang atau hewan. Hewan diciptakan tidak ada akalnya. Dia ada otak, tapi tidak ada akal. Binatang tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Manusia bisa. Jadi pahami? Kemudian orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya terus menerus. Ya. Kalau hewan berbuat kebaikan dapat pahala? Tidak. Manusia berbuat kebaikan dapat? Kuncinya apa? Beriman. Orang yang tidak beriman berbuat baik, dia tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Syaratnya dia tidak terpenuhi. Harus beriman kepada Allah dan Rasul, baru dapat pahala atas perbuatan baik yang dilakukan. Ya, beriman dan beramal soleh. Apa amal soleh? Siapa yang tahu amal soleh itu apa saja? Hah? Amal soleh. Contoh amal soleh apa? Ibadah. Apa saja ibadah? Contoh amal soleh. Berbuat baik, ngaji, sholat 5 waktu. Ada lagi? Sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat malam. Boleh. Ya, itu termasuk amal-amal soleh. Nah, di surah Yasin juga Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu hakim yang paling adil. Apa maksud hakim yang paling adil? Iya. Jadi Allah itu sudah memberikan syariat, memberikan hukum. Siapa menjalankan hukumnya, syariatnya dapat pahala. Siapa yang meninggalkan syariatnya dapat dosa. Akibatnya siksa neraka. Menjalankan syariat masuk ke dalam. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita melakukan refleksi? Ya. Habis katanya kita melakukan refleksi dulu ya. Boleh
keliling di depan. Silakan buat lingkaran besar. Ayo cepat, waktu kita terbatas. Ya, kita akan melakukan refleksi ya terkait proses pembelajarannya. Belum perasaan terkait proses pembelajarannya tadi. Ya, sudah dipahami? Ya, apa yang kurang, apa yang lebihnya, nah, itu kalian boleh menceritakan di refleksi. Bisa dipahami? Pak Dilempar mulainya saat yang dapat bola dia. Ini bukan menceritakan perasaannya, perasaannya di setelah kita bercerita tentang proses pembelajarannya tadi. Jadi kami tadi kayaknya tadi lebih bagus kalau tidak menampilkan video misalkan. Ya, tadi kayaknya masih banyak yang bermain tadi misalkan. Ya, atau ada yang belum tidak serius belajarnya tadi atau mengantuk misalkan. Tadi ini dan itu. Kalian bercerita ya? Bisa dipahami? Hah? Kencing. Silakan. Ya. Kita mulai dari. Iya, silakan. Apa yang kurang atau apa yang lebih dari pembelajaran yang kita lakukan? Atau ada yang paling menarik apa? Terserah. Kalau kemarin kan bisa nempel iklan itu ya. Ini kita bercerita. Apa yang paling menarik, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran tadi. Kasih kesempatan temannya berpikir, nanti dapat giliran. Di sini belajar mengungkapkan apa yang perasaan yang besar, mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita terkait proses pembelajaran itu. Apa? Panas, oke, panas ruangannya. Selain panas, ruangannya apa? Sempit, kurang lebar. Oke, tak apa, pandangannya dia ya, kita enggak. Sudah, ada lagi? Laki-laki, lempar ke laki-laki dulu. Satu. Jasa. Ya, silakan Jasa. Apa yang baik, apa yang kurang, apa yang paling menarik? Yang paling menarik. Terserah. Dari yang baik kah, yang kurang kah, yang paling menarik boleh disampaikan satu, atau tiga-tiganya boleh disampaikan. Sampaikan kalau bosan. Bosannya di mana harus dijelaskan ya. Menarik. Di mana? Yang lain tolong didengarkan. Ya. Yang lain Karena bisa belajar berindividu dan berkelompok. Belajar individu dan kelompok. Itu yang paling menarik. Oke, ada lagi? Yang kelebihannya, kekurangannya. Ada kekurangannya nggak? Kelebihan. Kelebihannya apa kelebihan? Bisa memakai video di papan. Memakai video. Oh, pembelajarannya menggunakan video. Oke, ada lagi? Kekurangannya. Iya, kekurangannya. Pak Adi lebih suka kekurangannya supaya diperbaiki lagi pembelajarannya. Kalau ada kekurangan. Masih banyak yang bermain kan? Masih banyak yang bermain. Oh, berarti dari sisi siswanya ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, lempar ke yang perempuan. Silakan. Tulis. Jangan ragu-ragu maksudnya. Lempar ke Filza. Semua harus
siap ya menceritakan apa pengalamannya hari ini ya. Silakan. Ingat waktu terbatas. Siapa? Yang menangkap bola siapa? Silakan, Zal. Izin. Silakan. Ayo, waktu terbatas ya. Panas, sama apa? Apa lagi? Ruangannya panas ya. Kelebihan dengan yang paling menarik. Tidak paham. Nih, yang punya pikiran siapa yang lebih? Yang paling menarik. Belajar bersama. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada AC. Oh, tentu AC. Padahal sudah ada kipas juga ya. Oh, 3. Masih kurang. 4. Mana 4? Oh, tidak dinyalakan. Sudah. Nah, satu lagi laki-laki untuk proses pembelajarannya ya. Arya, silakan. Ayo, tidak usah menunggu waktu ya. Waktunya mepet. Menarik. Apa yang paling menarik? Belajar suratin. Apa lagi? Yang lain tolong dengarkan. Ya. Kekurangannya apa? Banyak yang bermain. Berarti sama dengan Tessa. Melihat banyak yang bermain tangannya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, 2 orang untuk mengungkapkan perasaannya pembelajaran hari ini. Silakan. Ke perempuan dulu. Ya. Ayo lempar. Tidak usah banyak mikir. Soalnya waktunya terbatas ya. Biasa lebih banyak orang. Siapa? Omo. Ya, Omo, silakan Omo. Ya, apa perasaannya? Senang. Kenapa senang? Pembelajarannya seru. Serunya di mana yuk? Serunya di mana? Ayo, enggak apa-apa, sampaikan lagi. Kan kamu yang merasakan, bukan orang lain. Ayo, serunya di mana? Tadi senang, seru. Serunya di mana? Berkelompok, serunya berkelompok. Tugasnya dilakukan secara tahu saja. Ada lagi? Sudah. Lempar ke laki-laki. Satu orang. Ayo, satu orang perasaannya untuk laki-laki ya. Tezar katanya. Tezar atau siapa? Fahri, silakan Fahri. Tezar. Tezar. Silakan Tezar, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Tidak seru. Hah? Seru. Serunya di mana? Belajar pakai kelompok. Apa lagi? Kelompok. Apa lagi? Hah? Dengan tugas individu. Serunya di situ ya. Oke, ada lagi? Sudah ya? Oke, cukup. Kembali ke tempatnya. Ya, tepuk semangat. Oke, kurang semangat. Tepuk semangat.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih menyenangkan lagi ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya, halo. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menghafal. Ya, menghafal surah. Ya, yang sudah hafal beruntung, yang belum hafal nanti dalam pembelajaran kita akan bagaimana caranya menghafal. Ya, agar mudah. Ya. Kalau menghafal ya, ini tanpa buku kan, tapi diajarkan dulu bagaimana cara menghafalnya. Oke, bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan sebelum Pak ditutup? Oke. Pak nasihatkan tetap semangat ya. Gak usah dulu diurus itu, simpan. Oke, Pak ingatkan kembali ya, tetap semangat, banyak belajar, apalagi semester 2 itu penentuan untuk apa? Naikkan kelas, jangan sampai nanti tetap tinggal. Ya, kalau Abizar mau tidak naik kelas ya silakan malas-malas. Kalau Nazril mau tinggal kelas, silakan nggak usah belajar, main game saja. Ya. Tapi kalau mau naik kelas, banyak belajar, banyak baca, banyak latihan, ya. Dan banyak berdoa, itu yang utama. Ya, itu yang utama. Baik, kalau tidak ada, demikian dari Pak Adi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat. Oke, silakan.